Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang koordinat silinder. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang koordinat polar. Sekarang kita akan belajar tentang koordinat silinder, kemudian koordinat bola. Sebenarnya koordinat silinder dia memiliki kemiripan dengan koordinat polar. Kalau koordinat polar dia r theta ya, sedangkan koordinat silinder dia r theta z. Dia ada tambahan z ya. Maka tentu ini dalam ruang ya, sedangkan koordinat polar dia pada bidang. Maka kalau kita kaitkan dengan koordinat x, y, z ya. Jadi kalau kita gambar ulang ya. Jadi seperti ini. Nah, dia di sini x, di sini y, di sini z ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau sebuah titik misalnya ya, misalnya sebuah titik di sini misalnya titik P ya, maka ini kalau kita proyeksikan dia sama dengan di sini ya, katakan sama dengan di sini titik P juga, maka jarak dari titik P ke titik acuan ini ya, misalnya adalah R ya, R, kemudian sudut yang terbentuk terhadap sumbu X adalah theta. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita proyeksikan pada sumbu X ini, kemudian sumbu Y ini, kemudian sumbu Z. Iya, seperti itu. Nah, inilah koordinat silinder ya. Jadi ini R, panjang ini juga ya, ini juga panjangnya adalah R ya. Ini juga sama ya, R juga ya. Maka kalau kita cari ya kaitannya dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dan R theta Z ini, tadi saya katakan mirip dengan koordinat polar. Jadi di bidang X dan Y ini ya, dan R di sini, ini sebenarnya sama dengan koordinat polar. Tetapi pada koordinat silinder dia ada tambahan sumbu Z ya. Jadi Z ini sebenarnya hanya tambahan sumbu saja ya, yang menunjukkan arah ke atas ya untuk koordinat silinder ya. Kalau koordinat polar hanya bidang ini saja. Maka kalau kita cari menggunakan hubungan trigonometri sebagaimana di video sebelumnya kan, nah ini kan bisa kita dapatkan bahwa sin theta ya, ini sisi depannya ya, sisi depannya berarti y, ini kan sisi depan sama dengan ini ya, y per r sisi miringnya, maka y sama dengan r sin theta ya, kemudian x adalah r cos theta. Ini sama dengan koordinat polar ya. Sekarang bagaimana dengan z? Kalau z dia sebenarnya sama dengan koordinat kartesian ya. Jadi di sini titik ini ya, kalau kita proyeksikan pada sumbu z, dia hanya kalau dalam konteks ini dia hanya mewakili atau menunjukkan posisinya pada sumbu z atau ketinggiannya kalau dalam seperti ini kan, atau ketinggiannya. Jadi z itu sama saja dengan z juga ya. Jadi posisi ini kalau kita proyeksikan di sini, z-nya di sini misalnya ya. Nah, jadi di sini z juga, kalau misalnya di sini 10 meter, di sini misalnya tingginya 10 meter, berarti di z juga 10 meter. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh theta maupun r ya. Dia tidak dipengaruhi theta maupun r. Dia hanya menunjukkan kalau di sini misalnya tingginya 10 meter, berarti z-nya di sini 10 meter. Koordinat silinder seperti itu. Tentu bisa kita bayangkan juga dari bentuk silinder itu sendiri kan. Jadi z itu hanya menunjukkan ketinggiannya ya. Dia tidak dipengaruhi oleh theta. Maka dia juga tidak dipengaruhi oleh r ya, hanya menunjukkan ketinggian. Langkah selanjutnya sebagaimana di koordinat polar, kita coba mencari kalau di koordinat polar kan luas area ya, karena dia memang hanya bidang. Nah, kalau ini kan ruang ya, maka kita bisa juga mencari elemen volume. Kita mencari elemen volume. Maka kita coba gambarkan ulang dulu ya. Untuk kita mengambil area tertentu, kita coba gambarkan ulang seperti ini ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y ya, kemudian ini sumbu Z. Kemudian kita akan mengambil bagian tertentu ya. Maka kita misalkan bagian yang kita ambil itu di sini ya. Misalnya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Dibentuknya
agak mirip dengan kubus ya, seperti ini. Kemudian gini ya, ya gitu. Kemudian seperti ini ya, ini begini ya, kurang lebih seperti itu ya. Dia seperti kubus. Maka kalau kita proyeksikan ya di bidangnya, di bidang XY-nya di sini ya, misalnya dia di titik ini ya, kemudian ini kalau kita proyeksikan dia agak naik sedikit kan, berarti dia kira-kira di sini ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan titik acuan, titik 0 di sini misalnya ya, seperti ini ya. Ya, jadi panjang ini adalah R ya, sama tadi. Nah, tetapi sudut yang terbentuk karena kita mengambil elemen bagian tertentu, maka sudutnya tentu adalah d theta ya, d theta. D theta. Maka untuk panjang ini ya, berarti sama dengan panjang ini kan? Sama ya, sama panjangnya. Tentu kalau panjang ini, kalau kita cari ya, ini kan sin d theta ya, adalah sisi depannya yang ini ya. Kita misalkan x aksen ya, kita misalkan x aksen untuk panjang ini per sisi miringnya yaitu r ya, r. Maka x aksen adalah r sin d theta. Karena sudutnya ini kecil ya, maka sin d theta sama dengan d theta, berarti x aksen sama dengan r kali d theta. Nah, berarti sisi depan ini yang panjang ini sama dengan r d theta. Nah, berarti sama juga dengan yang ini ya. Yang ini juga berarti sama. Jadi yang ini juga sama, adalah r d theta. Sama juga dengan ini ya, sama. Ini juga adalah r d theta. Ini sama dengan ini, sama juga dengan ini ya, r d theta. Maka untuk sisi ini, sisi yang ini ya, ini kan z ya. Kalau bagian ini saja berarti dz. Berarti ini ya, ini adalah dz. Dz ya, sama juga dengan ini ya. Ini sama juga dengan ini pasti ya. Sama juga dengan ini ya. Jadi dz. Sedangkan untuk yang sisi ininya ya, sisi yang ini, sebenarnya ini dia agak miring sedikit seperti ini ya. Seperti ini. Dia arah ini sebenarnya sama dengan ini ya. Dia miring seperti ini. Maka kalau secara keseluruhan kan R ya, kalau ini saja berarti DR. Jadi ini ya, ini sebenarnya agak miring ya, sama seperti ini miringnya, seperti ini. Kemudian ini kan secara keseluruhan adalah R ya, maka kalau ini saja adalah bagian tertentu adalah DR. Ini tadi R d theta, ini sama saja R d theta, ini dz ya. Jadi kita sudah dapat semua sisinya. Untuk yang ini adalah DR ya, untuk yang sampingnya ini adalah R d theta, sedangkan untuk yang ke atasnya adalah dz ya. Jadi kita sudah dapat semua. Maka tentu bidang ini ya, jadi bidang ini sebagai bidangnya ya, bidang ini ya, bidang itu yang katakanlah menghadap pada, yang menghadap, atau kalau kita tinjau silinder misalnya bagian tertentu ini yang tentu menghadap pada silinder kan, bagian kulit tertentu pada silinder ya, yang ini. Tentu kalian bisa bayangkan ya, jadi ini bagian tertentu yang ini ya. Kalau elemen volumenya ya, berarti dv ya, ini kan seperti kubus kan. Nah, berarti kita bisa seperti kubus atau bisa juga persegi panjang ya, ruang. Maka ini persamaan sisi kali sisi itu kan, yaitu berarti dr kali r d theta kali dz ya. Jadi kan ini sisi ini kan dr, sisi yang ini r d theta, sisi yang di atas ini adalah dz. Berarti adalah dr kali r d theta kali dz ya. Jadi dr kali r d theta kali dz, seperti itu kan. Atau ini kalau saya mau tulis ulang adalah sama dengan r dr ya kali d theta kali dz. Inilah elemen volumenya. Sedangkan kalau elemen bidang permukaan bidang tertentu ya, atau luasan tertentu, yaitu dA ya,
dalam artian yang diarsir ini ya, yang merah ini. Ini kan berarti sisi ini kali tingginya kan, yang ini kali yang ini. Yang ini kan R d theta ya, yang ini kan sama, R d theta kali dz. Berarti R d theta kali dz. Seperti itu ya. Jadi ini kali yang di atas ini. Ya, jadi ini kali ini. Ya. Kemudian untuk elemen panjangnya ya, untuk elemen panjangnya ya kita bisa gunakan sebagaimana di koordinat polar ya. Jadi bisa kita gunakan vektor ya. Di sini kan berarti ini semua sisinya dikuadratkan kan. Jadi dr kuadrat ya, sisi juga ini r kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi semua sisi dikuadratkan ya, seperti itu. Jadi dr kuadrat d theta kuadrat tambah dz kuadrat. Ya, jadi ini adalah elemen volumenya ya. Kemudian ini adalah elemen luasannya ya. Ini elemen panjangnya. Tentu kalau kita mencari ds berarti tinggal diakar kuadratkan saja ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan di koordinat bola.